Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, ini semuanya datangnya dari mana aja? Di Cibubur semua ya? Bekasi. Kenapa? Dari Bekasi. Dari Bekasi, Depok, ada juga semuanya. Dari mana? Dari Jombang mungkin. Banyak ya semuanya jauh-jauh, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya mau di sini ya. Nanti ada kamera juga, ada pasangan juga. Nanti masuk YouTube juga teman-teman ya. Jadi jangan lupa pasang senyum. Senyum yang menakutkan. Baiklah. Sekarang nanti saya akan paparkan juga di materi di PPP. Kita bahas tentang inner beauty. Masya Allah. Ini suara saya kedengeran kan? Jadi inner beauty itu, jadi gimana sih kita mau bahas tentang kecantikan dari di dalam? Sebenarnya maknanya luas banget, tapi yang terpenting semuanya itu memang cuma satu, dari hati. Hati koneksinya cuma satu juga, satu-satunya cuma dari Allah. Jadi ya itu, kalau kita mau punya hati yang cantik, yang tenang gitu, sebenarnya nggak harus, kita harus bahagia selamanya gitu. Ada nggak yang bahagia selamanya? Cepet banget ya, coba curhat ya Mbak ya. Jadi benar, jadi kita kan nggak mungkin kan kita harus maksa, aku harus happy nih, aku harus bahagia terus di selamanya. Yang ada kalau kita maksa kayak gitu, kita akan terpaksa, kita nggak akan tenang. Yang ada kita pura-pura bahagia gitu. Kalau pura-pura bahagia sih nggak apa-apa sih, gitu ya. Tapi kalau misalnya dipaksa, yang ada kita yang nggak akan tenang jadi. Jadi sebenarnya yang paling penting itu tenang dulu, tenangan dulu. Kita kejar ketenangan dari mana? Ya dari Allah gitu. Jadi kita minta izin sama Allah kalau misalnya udah tenang, udah bersyukur, itu akan lancar dari Allah. Itu saya akan bahas lebih lanjut. Kadang-kadang ada dari apa ya? Sebenarnya tuh kita kan banyak banget ngomong inner beauty itu apa sih? Dok? Apakah ada hubungannya dengan ilmu kedokteran? Jadi inner beauty itu sesungguhnya apa? Kalau misalnya inner beauty itu bagus, apakah berdampak kepada kesehatan? Jadi inner beauty sebenarnya itu adalah sebuah keindahan atau kecantikan yang memang datangnya dari dalam lubuk hati setiap insan manusia. Dan itu memang sangat-sangat banget mempengaruhi kesehatan kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini kan memang satu nih, masing-masing punya satu tubuh. Nah, itu juga kompleks isinya, organ semua ada, nanti saya tunjukin di gambar. Dan yang paling penting hormon. Jadi teman-teman, kalau misalnya nggak tenang atau misalnya masih gendut sama orang yang bertahun-tahun, kita masih tidak bisa maafin juga, itu pengaruhnya ke tubuh kita. Tubuh kita akan lebih lemah, akan lebih cepat capek, akan cepat pusing, dan pengaruhnya hormon stres. Hormon stres itu banyak, ada adrenalin, pusing-pusing nggak? Contohnya hormon adrenalin, jadi tekanan darah bisa naik tinggi drastis, kalau nggak kunjung diatasi lama-lama jantungnya nanti yang capek. Bisa dari orang yang stresnya berlebihan, terus juga kalau udah stres kan yang ada tampak dari wajahnya dia nggak akan seceria atau setenang orang yang tidak menyimpan stres yang berlebihan gitu. Jadi intinya dari Allah, dekati Allah. Jadi kalau orang yang stresnya berlebihan sampai dia memposisi dirinya, nggak mau istirahat, nggak mau makan gitu ya, sampai bunuh dirinya sendiri, itu bisa berdampak ke kesehatan. Jantungnya bisa dizolimi gitu ya, bahkan bisa namanya cardiac arrest juga bisa, atau henti jantung saat itu juga, dan tidak bertahan itu bisa. Jadi masih mana-mana bisa kesehatan. Karena sekarang lagi happening banget sebenarnya, banyak yang tiba-tiba namanya kita sehat di luar, tapi tiba-tiba kita dipanggil Nah, itu sebetulnya ada kompleks juga, nanti boleh saya bahas gitu ya. Dan semuanya berpengaruh. Untuk membahas singkat waktu lagi, kita persilakan Dr. Cindy untuk memperdalam materinya ya teman-teman. Siapa? Nanti operatornya siapa nih? Ada? Yang nextnya? Oh iya, siap ya. Oke teman-teman semuanya, nanti kita langsung mulai aja. Kalau ada yang mau ditanya, mungkin setelah ini apa ya? Setelah ini ya? Oh boleh nih persiapan aja kalau mau nanya. Saya akan bahas ini dan secara menyeluruh karena semuanya itu ujung-ujungnya ke satu lagi untuk dari hati kita. Jadi nanti kalau ada yang masih belum jelas, salah satu poinnya nanti boleh ditanya. Iman insight next to the otak ini tema dari panitia ya. Boleh next? Silakan operator. Nah ini sudah ada yang pernah? Saya
Tadi yang pernah lihat gambar ini nggak? Saya dikasih tahu, dikasih waktu berapa jam? Sampai Berapa jam mungkin? setengah 6 jam ya. Masih banyak waktu dokter. Banyak waktu. Nah ini teman-teman nanti ada videonya. Awal kita terbentuk janin dari sel ovum, sel telur, ketemu sel sperma, nanti kita jadi ini, nanti videonya ya. Nah ini, bayangkan inilah kita. Ini adalah kita zaman dulu, umur 120 hari. Umur dimana kita udah dikasih nyawa, dikasih roh sama Allah. Dimana? Nah dimana kita udah janji sama Allah kalau kita akan baik gitu ya, kita akan jadi orang baik di bumi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lagi ada masalah besar, setiap manusia pasti punya masalah, tapi masalahnya sangat-sangat besar sampai kita tuh mau min zalik, kita benci sama pencipta kita, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus ingat lagi masa-masa dimana kita udah jadi pemenang di antara jutaan sel-sel lain, kita akan menang sendiri, masing-masing itu punya kelebihan. Jadi nggak ada yang namanya kayak minder atau merasa mungkin diri gitu ya, melihat orang lain mungkin di media sosial dia lebih dari saya bukan apa-apa. No, jadi teman-teman jangan ada yang berpikiran seperti itu, karena kalaupun kita ada rasa minder, kita harus sadar dan kita harus ingat sendiri orang tersebut yang kita anggap lebih tinggi, lebih tua gitu ya, mereka juga gitu ya, mereka juga orang besar, orang kecil, pernah sakit. Sebahagia-bahagianya mereka yang tampak mungkin di media sosial atau dimanapun, di balik itu mereka pasti pernah sedih, pasti punya kesedihan yang dalam, pasti punya. Tapi mereka menutupi. Yang namanya manusia pasti punya rasa itu. Makanya mereka punya perasaan di hati ya. Jadi nggak ada yang namanya galau yang berlebihan, karena itu larinya nanti ke inner beauty lagi. Next, boleh. Nah, saya berasa kasih kuliah ya. Jadi ini santai aja ya, teman-teman. Kalau pegel boleh kakinya dilurusin ya, nanti temennya dicek-cek dulu, jangan sampai ketendang gitu ya. Kalau mual boleh kaki tutup, ini santai aja, gak usah terlalu tegang gitu, oke? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah sekarang kita kembali masih ke masa-masa ini ya. Tapi ini bayangkan yang masih gadis-gadis nih, Masya Allah nanti udah siap-siap nih kartu undangan, diam-diam kan ngasih ke temennya, aku mau nikah nih gitu. Amin, dilancarkan ya. Nah jadi nanti udah jadi calon ibu nih yang masih gadis-gadis kan, ya udah jadi ibu juga, Masya Allah cantiknya luar biasa ya dia. Saya juga udah ibu sih sebenarnya. Nah ini teman-teman, jadi kita yang sekarang di sini, Masya Allah kita sharing-sharing bareng, belajar juga bareng-bareng. Kita mempersiapkan generasi kita. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita sekarang itu nanti akan jadi kebiasaan anak kita di masa depan. Intinya kebiasaan kita, pola makan kita, makan yang baik-baik, yang sehat-sehat, pola pikir kita, hati kita, ketenangan kita, penyakit-penyakit hatinya dibuangkan, itu akan menjadi genetik yang kuat untuk nanti cabang-cabang bayi nanti, mulai dari sel telurnya. Nah jadi generasi yang sehat itu lahir dari ibu yang sehat. Bukan hanya dari kesehatan fisik aja, tapi jiwanya juga. Memang kalau bicara tentang jiwa, pasti nggak kelihatan gitu ya. Dan itu apa sih gitu? Yang namanya sedih ya sedih aja gitu. Nah nanti kita akan kupas. Next. Nah ini memang selalu saya paparkan di setiap acara. Jadi kunci kesehatan kehidupan di dunia, kunci kesehatan, kunci sukses. Nah, jadi teman-teman, kita yang udah hidup di sini, di bumi ini, semuanya itu sukses, nggak ada yang nggak sukses. Nggak ada yang namanya bodoh, itu nggak ada. Yang ada orang malas, nggak ada sama sekali. Karena kita kan punya akal, kita dibanding sama makhluk hidup yang lain, hewan-hewan, kita kan yang paling sempurna ya, ada akhlaknya, gitu ya. Itu memang kesempurnaan dari Allah. Jadi kita dapat hilang dan salah, tapi kita punya akhlak, kita punya akhlak karimah, bisa berpikir dan masih banyak. Jadi kita masih bisa memperbaiki apa yang ada di masa lalu. Mungkin kita terbayang-bayang masa lampau kita gitu ya. Aku bukan siapa-siapa. Tapi ingat, apapun yang teman-teman pikirkan, aku tuh kecil banget gitu. Gak apa-apa di mata Allah gitu ya. Bukan di hadapan temennya, di hadapan orang lain. Jangan menganggap orang itu besar. Dia besar itu hanya Allah. Jadi kalau teman-teman punya tangan yang gede, Allah gitu ya, teman-teman akan kuat secara sendirinya. Jadi bisa sering-sering melihat kayak video alam semesta. Siapa yang suka lihat video alam semesta? Galaksi gitu ya. Kan kalau kita lihat semakin lama kan kita hanya butiran debu gitu ya. Butiran debu, terus dilihat lagi galaksi Bima Sakti, terus tetangganya galaksi Andromeda dan masih banyak lagi. Jadi kita bukan siapa-siapa. Kalau kita di hadapan Allah, kalau misalnya ada teman-teman atau di luar sana,
jangan merasa kita kecil. Kalau enggak kita nggak akan bisa maju gitu, karena kita punya Allah. Hubungan baik. Jadi healthy inside, beautiful outside itu kita harus punya 3 hubungannya. Harus selalu baik. Usahakan selalu baik. Yang pertama pasti sama Allah. Memang sebenarnya panjang sekali penjelasannya, tapi yang terpenting adalah kan Allah itu lebih dekat dari orang lagi kita. Jadi banyak-banyak aja mikir, bahkan lagi santai atau mungkin lagi duduk seperti ini dalam hati sambil berpikir, pikir terbaik kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kan kalau udah hari kiamat gitu ya, udah hari akhir, nanti mereka akan bersaksi semoga itu kita. Dan itu salah satu media penenang, karena penenang nomor 1 memang itu hanya dari Allah. Dan kalau kita pun ada masalah teman-teman, ada kan mungkin ada yang curhat gitu ya ke temennya atau ke ibunya, kakaknya, tapi mungkin orang-orang terdekat yang kita harapkan malah pergi atau malah sibuk gitu, jadi nggak ada waktu buat kita. Jadi jangan sampai itu dijadikan kita semakin down, karena Allah tuh selalu melihat kita. Karena kadang biasanya kalau masalahnya nggak selesai-selesai juga, itu bisa lari ke hormon stres lagi, hormon stres yang makin naik, nanti bisa merangsang, nanti ada gambar kulit, itu merangsang namanya melanosis stimulating hormones. Melanosis itu pigmen hitam, jadi bisa menggelamkan kulit secara tidak sadar, secara tak langsung tuh bisa seperti itu. Kuncinya satu, Allah, jangan pernah jauhi Allah. Perbanyak sholat wajib tentu, sholat seperti sholat duha, itu dapat memperpanjang umur juga, rezeki gitu yang dibukakan, sholat hajat. Kalau malam teman-teman sholat tahajud, usahakan sholat tahajud. Jadi kalau siangnya pusing banget, banyak masalah, kesel, bawaannya tuh diem aja gitu ya, gak ceria. Malam, sepertiga malam kan habis isya tidur nih, usahakan tidur, nanti sepertiga malam sholat tahajud, habis itu curhatin aja di luar. Ngomong aja, kalau perlu nangis, jangan pernah malu, apalagi nangis depan Allah gitu ya. Allah paling suka kalau kita itu berhenti di hadapannya gitu ya, curhat, minta pertolongan. Itu waktu yang mustajab, dan juga ternyata dari segi kesehatan kalau kita nangis itu luka batin kita keluar secara gak langsung sampai sesembuhkan, pernah gak? Sampai nangis gitu ya pas sujud gitu, itu gak apa-apa, itu Masya Allah dari segi kesehatan. Jadi teman-teman pernah ngerasa abis nangis kok tiba-tiba jadi kayak tenang gitu ya, walaupun gak langsung jikrak-jikrak happy gitu ya, tapi tenang. Nah itu salah satu media supaya Allah tuh bikin kita jadi tenang gitu. Apalagi kalau udah sujud, udah ngadu sama Allah, dibawa lagi dengan baca Al-Quran yang bisa bikin hati itu benar-benar tenang banget gitu. Salah satu media untuk membuang luka batin yang terpendam. Nanti kita bahas teman-teman juga. Hubungan baik sama manusia, jadi sebisa mungkin kita jaga sama teman-teman semua gitu ya. Assalamualaikum, kalau ketemu di saling berbagi kasih dan sayang gitu. Itu bagus untuk meningkatkan kecerdasan motorik juga, ketenangan batin, memperpanjang usia gitu ya, dan juga hubungan baik sama diri sendiri. Nah ini kita lanjutin next. Nah sekarang kita inner journey, kita lakukan perjalanan ke diri kita. Jadi bayangkan ini kita lagi mau berhadapan sama diri kita sendiri, jiwa dan raga. Ini hubungannya ke jiwa dan raga. Jadi yang paling penting acceptance, jadi penerimaan dulu sama diri sendiri. Terima aja gitu. Kita manusia pasti punya kekurangan dan juga ada kelebihan. Jadi masing-masing itu berbeda-beda gitu. Dan jangan pernah insecure. Pernah dengar nggak? Jangan pernah insecure, jangan nggak pede sama diri sendiri. Kadang teman-teman, diri kita itu butuh namanya penghargaan. Pernah dengar nggak? Penghargaan gitu. Teman-teman butuh penghargaan atau dihargai sama siapa? Yang paling membuat teman-teman itu merasa dihargai itu sama siapa? Sama orang tua? Atau sama yang udah punya suami sama suami gitu ya? Nah ternyata teman-teman sebenarnya manusia itu hubungannya vertikal. Kalau butuh penghargaan sebenarnya hanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena misalnya nih yang udah nikah ya, yang istrinya butuh penghargaan atau dihargai sama suaminya. Tapi ternyata di sisi lain suaminya juga menunggu penghargaan atau dihargai sama istrinya. Jadi lempar bolak-balik aja, yang ada nggak jadi-jadi itu hubungan yang baik gitu. Jadi memang harus ke atas. Sama misalnya si anak ingin dihargai atau penghargaan dari orang tua, ternyata si orang tua juga begitu, berpikir aku sudah susah payah membesarkan tapi anakku seperti ini. Jadi memang kalau memang butuh penghargaan itu dari Allah. Jadi maksudnya kalau kita misalnya kita berbuat baik, itu semua karena Allah, itu ya karena Allah. Dan juga Allah nggak pernah tidur kan, Allah melihat kita bahkan sampai saat ini juga.
juga. Allah ingin tahu sampai sejauh mana sih kita ini cinta sama Allah, jangan pernah meninggalkan Allah. Dan penghargaan dari Allah ya banyak, salah satunya misalnya rezeki. Rezeki tampak dan tidak tampak, tampak dalam bentuk uang misalnya ya, atau misalnya benda-benda, barang yang kita sukai. Yang nggak kelihatan teman-teman, itu banyak. Misalnya kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan. Banyak kalau misalnya kita naik bawa mobil di tol, tahu-tahu kita mau ketabrak, tapi Allah lindungi. Jadi gak jadi ketabrak bisa. Ataupun bahkan pernah diserempet orang, ada kisah nyata, diserempet orang, mobilnya hancur sehancur-hancurnya, tapi si orang tersebut gak luka sama sekali, gak ada lubang, semuanya gak ada. Ternyata pas diusut sedekahnya luar biasa, Masya Allah. Ini keajaiban yang Allah yang semua yang tahu. Jadi penerimaan kita sama diri sendiri, penghargaan itu berharapnya hanya sama Allah aja. Nanti kalau kita udah, jiwa kita udah terus dicas, terus muhasabah gitu, nanti Allah akan menurunkan nih rasa-rasa kasih dan sayang mungkin lewat suami gitu ya, orang-orang yang kita hargai, kita harapkan untuk dihargai. Jadi Allah itu maha membolak-balikan hati, apapun itu masalahnya atau apapun aspeknya, ilmunya atau apapun itu, kuncinya cuma sama Allah. Next. Nah ini juga mengenai kesehatan memang paling penting, kolbu, hati. Jadi ada juga kasus misalnya pasien yang berobat karena hipertensi, dia terkontrol, dia sering kontrol gitu ya, dikasih obat. Misalnya obatnya ada durasinya, durasi of action namanya, durasi dari kerja obatnya. Nanti kalau udah habis kerja obatnya, triggernya ada, triggernya itu banyak penyakit hati ya, misalnya udah kesel sama orang, atau bahkan sama orang tuanya sendiri. Itu kan hormon stresnya naik, adrenalinnya naik, jadi tekanan darahnya naik lagi kemana-mana, dan interduty-nya nggak akan muncul. Jadi hubungannya apa sih misalnya kesehatan ke interduty? Banyak. Misalnya orang yang dengan seperti tadi ya, penyakit hati itu larinya kemana-mana. Bisa kanker juga bisa sebenarnya. Kanker itu kan sel-sel yang tumbuhnya nggak normal. Dipicu oleh apa? Sebenarnya ada yang bikin kanker di tubuh kita, tapi kita yang misalnya sehat ya, tidurnya cukup, jadi ada pola hidup sehat, minumnya cukup, minumnya yang baik-baik, bukan alkohol, nggak merokok. Kita punya sel pembunuh kanker alami yang udah dikasih sama Allah, namanya sel NK, natural killer, pembunuh alami. Nah, tapi tidak dengan orang yang stres berlebihan, orang yang hatinya jauh banget sama Allah, dengan gaya hidup yang nggak sehat lah pokoknya, atau mabuk-mabukan gitu. Itu sel NK-nya itu tidak kuat untuk melawan si bibit kanker tadi. Bibit kanker dari apa? Radikal bebas dari rokok, alkohol, makanan cepat saji gitu ya. Dan itu nggak diimbangin sama, misalnya udah makan itu berlebihan, dia nggak makan lagi nih buah-buahan. Buah-buahan itu antioksidan. Antioksidan itu anti untuk melawan si radikal bebas gitu. Jadi kemana-mana. Nanti saya paparkan lagi. Next. Nah, kecantikan terpancar dari dalam. Pasti kan kita semua namanya wanita pasti ingin tampil cantik nih, apalagi yang nanti menikah pertama gitu ya, atau misalnya sama suami yang udah nikah gitu kan, inginnya selalu tampil cantik walaupun kita hanya di rumah gitu. Sebenarnya bisa dan sangat-sangat bisa. Kecantikan terpancar dari dalam. Nah, yang pertama, bebas dari penyakit hati. Allah juga anjurin kita untuk jauh-jauh dari penyakit hati. Ada yang tahu apa aja penyakit hati? Iri, dengki, dendam, gitu. Banyak lah. Dan juga mungkin dari media sosial melihat orang lain yang lebih tinggi rezekinya, kebahagiaannya, kita iri banget gitu ya, semakin gede ke hati kita. Itu penyakit hati. Dan hati itu teman-teman, pernah nggak teman-teman ngerasa hatinya panas gitu ya, panas atau kayak bau batu gitu, atau rasanya gemuruh gitu, ada sesuatu yang menggema, ada sesuatu yang sebenarnya bikin ada penyakit hati bisa, atau mungkin ada luka batin. Saya akan bahas sedikit tentang luka batin. Jadi sebenarnya ada nih masa-masa, misalnya yang pertama yang paling kecil dulu, masa janin. Ada seorang ibu yang hamil tapi dia sedihnya luar biasa. Di saat itu juga suaminya tidak memperdulikan istrinya lagi hamil, nauzubillah min dzalik, selingkuh gitu ya, atau intinya yang membuat suami itu kesel banget sama suaminya. Jadi dia sedih berlebihan, bahkan trimester pertama itu si bayi bisa basah kesedihan sang ibu karena udah jadi satu dalam rahimnya. Hormon stres itu
bisa berbagi sama si janin. Kalau sedih, stres, kembali lagi tadi adrenalinnya naik, tekanan darah naik gitu ya, itu akan berbagi juga sama janin. Dari trimester 1 udah mulai, udah kerasa. Nah itu bisa ke bawah sampai janinnya tumbuh jadi bayi, lahirkan gitu ya, sampai dia besar. Si anak ini yang tadi dalam rahim ibunya yang sedih itu, secara nggak langsung dia pernah ngerasain sedih, galau, tapi nggak tahu alasannya apa. Dan dia nggak dekat sama ayahnya, tapi dia nggak benci, dia nggak tahu alasannya apa. Tapi ternyata si ibu cerita sama anaknya memang ibu pernah benci banget sama ayah waktu hamil kelaminah gitu. Dan ibu juga waktu mungkin ada, ibunya juga cerita ada dendam gitu. Ibu pingin kamu yang membalas, tapi ibu salah, ibu tahu ibu salah gitu. Jadi ternyata dari masa janin aja itu bisa ngalir ke anaknya seperti itu. Apakah itu semua bisa kembali ke normal? Semua yang ada pertanyaan seperti itu, semua masalah kita yang tahu hanya Allah. Jadi Allah kan mau bolak-balikan hati. Kalau kita punya self hipnosis atau kita punya sugesti yang kuat, bisa saja terjadi. Misalnya dengan hati yang pemaaf dan masih banyak lagi. Jadi intinya adalah teman-teman nanti kalau misalnya udah profil nih udah nikah, sebisa mungkin dekatkan aja hati sama Allah. Jangan kita terlalu bergantung misalnya sama satu orang. Hidup aku nih tergantung sama dia, suamiku misalnya, atau sama orang tua aku. Kalau nggak ada mereka, atau kalau misalnya mereka nggak perhatikan aku akan hancur. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kan Allah itu memang yang kita butuhkan, kalau satu.